Shalom hamba-hamba Tuhan, apa kabarnya hari ini? Salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus, amin. Dan saya percaya kita semua bersuka cita, sebab Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Haleluya, kita akan memulai ibadah kenaikan pada hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau terangkat ke surga. Namun Engkau menjanjikan kami penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang tetap bersama dengan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Urapi setiap kami, setiap roh dan jiwa kami, untuk kami menyembah pada Allah. Kami berdoa hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami, dan biarlah Roh Allah hadir bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Saya ajak kita semua ada di hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang termanis bagi kami, Engkau yang termulia bagi kami. Kami ingin selalu ada di hadirat Tuhan, sebab sungguh indah ada di hadirat-Mu, sungguh indah ada di bait-Mu Tuhan Yesus. Dan biar sinar kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami, setiap pribadi kami hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi seluruh hadirat-Mu yang menerangkan jiwaku.
jemaat Tuhan, Bapak Mama sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kita, yang menjadi senjata dalam kehidupan kita di setiap badai kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita semua dan memberkati kita semua. Saya ajak kita semua untuk lebih di hadirat Tuhan, lebih lagi ada di hadiratnya. Tuhan Yesus menggerakkan tangannya dan tidak ada yang mustahil baginya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita sama-sama angkat pujian. Haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan genggam langit. Sekali lagi kita harus nyanyi. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan genggam langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesusnya kuasa, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesusnya kuasa. Dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesusnya kuasa. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk waktu kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami, umat-Mu Tuhan. Kami sedang merayakan kenaikan ke surga. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati urapi kami dengan urapan Roh-Mu Kudus. Berikan hikmat pengertian, pencerahan pewahyuan bagi kami, untuk kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang berbicara atas nama-Mu, biarlah kuasa, otoritas dan wibawa ilahi nyata atas hamba-Mu. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang dipermuliakan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam perjanjian baru, yakni di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya dan kepada banyak orang lain lagi yang menjadi saksi tentang kebangkitannya. Namun setelah 40 hari kemudian, Yesus terangkat atau naik ke surga. Bapak Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang memperingati hari di mana Yesus naik ke surga. Kita akan belajar Bapak Saudara apa makna atau arti daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama Bapak Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah menyatakan pelayanannya di dunia ini. Waktu Yesus datang menjelma menjadi manusia, misi daripada Tuhan Yesus telah selesai, dan Tuhan Yesus dikirimkan oleh Allah Bapa ke dalam dunia, dan sekarang atau Tuhan Yesus kembali ke surga Bapak Saudara, karena misinya, tugasnya telah selesai Bapak Saudara. Haleluya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di dalam Yohanes 17 ayat 4. Di dalam Yohanes 17 ayat 4, Bapak Saudara dikasih Tuhan, saya akan baca kebenaran firman Tuhan berkata begini. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa sudah berikan, dan saatnya Yesus naik terangkat ke surga. Itu yang pertama Bapak Saudara dikasih Tuhan, bahwa Yesus telah menyelesaikan misi pelayanannya. Yang berikut Bapak Saudara dikasih Tuhan, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Yesus naik ke surga, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memberikan janji, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur penolong. Yesus menjanjikan untuk mengutus Roh Kudus Bapak Saudara kepada umatnya, kepada murid-muridnya. Makanya Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak pergi kemana-mana, untuk tinggal di Yerusalem, untuk menantikan apa yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada kita umatnya. Dia Yesus yang mencurahkan Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 Bapak Saudara kasih Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika aku pergi, Yesus sedang menyatakan sebelum kenaikannya ke surga, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan Yesus berkata, jika aku pergi, jika saat dimana Tuhan Yesus naik terangkat ke surga, dan Tuhan Yesus berjanji akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong akan diberikan kepada kita. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan benar apa yang terjadi ketika itu sudah dikasih Tuhan. Tepat setelah 10 hari para murid menantikan pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, dan ini sangat penting bagi kita untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, untuk kita dibaptis oleh Roh Kudus supaya kita menerima kuasa. Kuasa, katakan kuasa. Haleluya.
kita sudah diberikan kuasa ketika kita menerima kepenuhan Roh Kudus, ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, dan Tuhan mengutus kita pergi untuk menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mereka yang buta, untuk membangkitkan orang yang mati. Mujizat-mujizatnya, bahkan karunia dari Roh Kudus diberikan kepada kita. Dahsyat luar biasa Bapak sudah dikasih Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga dan janji Dia akan mengutus Roh Kudus. Haleluya. Dan kita sangat perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tanpa kuasa, tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, pelayanan atau bahkan hidup kita seperti para murid ketika itu. Petrus belum dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menyangkal Tuhan Yesus, dia mengkhianati Tuhan Yesus ketika itu. Tapi ketika para murid menerima baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta, bahkan Petrus berkhotbah dengan bersemangat, Petrus berkhotbah dengan luar biasa di dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Banyak orang terkesima, banyak orang diinsafkan, banyak orang bertobat, karena karya kerja dari Roh Kudus adalah menginsafkan, Bapak Saudara. Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah penolong, dan ini sangat penting, Bapak Saudara. Untuk itu Yesus naik ke surga dan memberikan janji Roh Kudus akan diutus. Haleluya, haleluya. Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga, seperti para murid menantikan 10 hari pencurahan Roh Kudus, demikian juga saya dan Bapak Saudara, umat Tuhan, kita akan dalam doa-doa untuk menantikan pencurahan, dan puncaknya adalah pada hari Pentakosta. Dan kita, khususnya jemaat Siloam, kita telah melihat dan mengalami manifestasi karya Roh Kudus. Setiap kali kita menantikan pencurahan Roh Kudus, dalam 10 hari kita dalam doa menantikan pencurahan Roh Kudus, dan kita mengalami tepat di hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, manifestasinya nyata, dan kita umatnya, kami khususnya kita jemaat GC Siloam percaya dengan manifestasi kuasa Roh Kudus, bahkan karunia Roh Kudus. Glory, glory, glory. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Oh, mata kanara bala bala shandara mata karawam. Ikara mata kasandara bala bala. Gloria mata kasandara bala. Ikata karabala ya sandar. Gloria mata kasandara. Hera mata karabala bala. Karabala ya sandara bala. Gloria mata kasandara bala ya karabala. Jesus, 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 Jesus. Gloria mata karabala bala ya sandara. Sikarabata karabala bata karabaya sandara bala. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, Jesus. Jika masanda takarabala bala. Oh, batakana bala baya sanda katakarabala bala. Hika matakarabala bala 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 sanda tak. Oh, dia batakarabala sanda takarabala bala. Oh, dia batakarabala baya sanda batakarab. Oh, matakarabala baya sanda bala bala. Hikata kanabala baya sanda rabala bata karabala baya sanda. Huria mata karabala baya takana rabala baya sanda. Hikana bata karabala bala. Huria mata karabala. Hikana bata karabaya sanda rabala bata karabala. Glory, 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 glory. Hikana baya sanda rabala baya sik. Hikana rabala bala bala bata karabala bala. Takana bala karabaya sanda. Huria bata karabala bala bala karabala. Shandara bata kalabala bala bata karabala. Gloria mata karabala baya sandara bata karabala. Shandara bala bata karabala. Hurra mata karabala. Glory, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang hidup, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu, ditinggikanlah Engkau lebih dari segalanya. Engkau luar biasa Tuhan. Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa Roh Kudus akan diutus. Itu makna yang kedua. Makna yang pertama, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya ketika dia datang menjelma menjadi manusia. Dia Allah 100% dan dia manusia
100%, dan misinya telah selesai. Bahkan di atas salib Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan itu di atas salib, genap sempurna karya keselamatan. Haleluya, haleluya. Sebelum Yesus terangkat naik ke surga, saudara, Yesus memberikan tugas. Makna yang berikut adalah Yesus memberikan tugas pemberitaan Injil. Di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19, saudara kasih Tuhan, dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak sudah dikasih Tuhan, waktu Yesus ada di muka bumi ini dengan misi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tapi setelah Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga, Yesus memberikan mandat, amanat agung kepada murid-muridnya, kepada para rasul, atau kepada gerejanya hari ini. Tugas pemberitaan Injil adalah tugas saya dan Bapak Saudara, untuk pergi jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Makanya gereja kita punya visi adalah gereja yang misioner, gereja yang memberitakan Injil. Untuk itulah oleh perkenanan Tuhan, tahun lalu Tuhan mengutus kami pergi ke Korea Selatan mengikuti konferensi misi internasional, saudara. Dan itu hati Tuhan adalah hati misi, di mana semua orang, Tuhan tidak menghendaki manusia, semua manusia itu binasa, tapi Tuhan menghendaki bahwa semua manusia selamat. Bagaimana mereka selamat? Kalau mereka tidak mendengarkan berita kabar baik, kabar keselamatan. Karena itu tugas kita, mari Bapak Saudara, bukannya tugas pendeta majelis jemaat, tapi tugas kita semuanya untuk memberitakan Injil. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut Bapak Saudara, Yesus naik ke surga untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, Bapak Saudara. Oh haleluya. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 13, Injil Yohanes. Saya akan baca di dalam Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-13, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca untuk kita semua. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yesus dikatakan, Yesus anak manusia. Dikatakan, saya baca sekali lagi, Bapak Saudara dikasih Tuhan, dikatakan begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia, Yesus, yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Karena dia, Yesus, datang dari surga, karena dia adalah pemilik surga, karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Sehingga dia naik ke surga, kembali ke tempat di mana dia datang, Bapak Saudara, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang hidup. Amin, Bapak Saudara. Oh, dia bukan hanya manusia biasa. Memang dia ketika datang ke dalam dunia ini, dia manusia 100%, dia Allah 100%. Kenaikannya ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Kita lihat di dalam Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19 dikatakan begini, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Markus 16, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, kepada para murid-muridnya, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Yesus sekarang sudah di surga, sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Saudara dikasih Tuhan. Matius 20 ayat 21. Matius 20 ayat 21 saya akan baca, Bapak Saudara. Matius 20 ayat 21 dikatakan begini, firman Tuhan. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini berbicara tentang otoritas dan wewenang. Sebelah kanan Allah Bapa, berbicara kanan, berbicara tentang wewenang, kuasa, otoritas, bahwa Yesus adalah penguasa segala sesuatu. Amin, Bapak Saudara. Yesus adalah penguasa daripada dunia ini. Dialah yang maha kuasa. Amin, Bapak Saudara. Yesus sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia sedang bersyafaat bagi saya dan Bapak Saudara. Untuk apa? Untuk keselamatan kita, Bapak Saudara. Tuhan tidak menghendaki satu pun di antara kita binasa. Makanya Yesus juga saat ini sedang bersyafaat, menjadi pensyafaat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara dikasih, karena dia Tuhan
Allah yang bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke surga. Yang berikut Bapak Saudara dikasih Tuhan, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul tadi bahwa ayatnya yang ke-11, ketika para murid menyaksikan Yesus naik terangkat ke surga dan mereka melihat di awan-awan, malaikat Tuhan datang dan berkata, ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ketika waktu itu Yesus naik ke surga, para murid menatap ke langit. Waktu ia naik, saudara, mereka melihat Yesus terangkat naik ke surga, saudara, dan terangkat di awan-awan. Dan malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus yang kamu lihat yang naik ke surga hari ini, bahwa dia akan datang, will coming again. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus akan datang di awan-awan, dan kita akan mengalami yang namanya rapture atau pengangkatan. Gereja yang kudus sangkakala berbunyi, dan gerejanya akan diangkat dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Ketika saya masih hidup waktu itu, kita diubah dalam tubuh kemuliaan, dan orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit, dan kita kalau masih hidup akan diubah dalam tubuh kemuliaan dan sama-sama terangkat, rapture, dan Tuhan akan datang di awan-awan. Haleluya. Bahkan Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup. Oh, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Haleluya, saudara. Untuk itu mari kita terus berjaga-jaga, saudara. Sewaktu-waktu Yesus datang, Yesus akan datang seperti pencuri. Di masa sekarang ini, saudara, tanda-tanda sudah nyata, saudara. Kita melihat keadaan sekarang ini bahwa roh antikris, saudara, roh pembinasa keji itu sudah ada. Tapi saatnya Tuhan akan datang. Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri, mengajar kita, mengingatkan kepada saya dan Bapak saudara hari-hari ini supaya berjaga-jaga. Artinya apa? Kita pun tidak tahu kapan kita dipanggil pulang sewaktu-waktu. Bahkan Tuhan datang sewaktu-waktu seperti pencuri. Untuk kita berjaga-jaga dalam hidup takut akan Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan setiap hari. Saya dan Bapak saudara harus terus bertobat di hadapan Tuhan dari cara hidup yang sia-sia, dari cara hidup yang lama, dari cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu makna yang berikut, Bapak saudara, bahwa Yesus akan datang seperti waktu dia terangkat naik ke surga. Yesus akan datang dengan cara yang sama. Itu kata para malaikat, itu kata firman Tuhan ketika murid menyaksikan Yesus naik ke surga. Yang berikut, Bapak saudara, nubuatan tentang kelahiran Yesus, tentang kematian, tentang Yesus disalib, tentang kebangkitan, bahkan tentang Yesus akan naik ke surga, itu ya dan amin, digenapi, Bapak saudara dikasih Tuhan. Itu artinya bahwa firman Tuhan ya dan amin, firman Tuhan dapat dipercaya. Amin. Untuk itulah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Bapak saudara. Yesus sudah menyelesaikan misinya selama Yesus ada di muka bumi ini. Dan Yesus berjanji akan mengutus penolong yang lain, akan mengutus penghibur, akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta, Bapak saudara. Namun kita semua perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Baptisan Roh Kudus 1 kali, tapi kepenuhan itu setiap hari. Bahkan dalam 10 hari kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Kita akan melihat dan mengalami bagaimana Roh Kudus, manifestasi kuasa Roh Kudus nyata. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang mengajar karena dia guru yang terbaik. Dan Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita, kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk berdoa, kuasa untuk menyatakan mujizat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena dia Tuhan Yesus yang naik ke surga adalah dahsyat, luar biasa, fantasi dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan tugas pemberitaan Injil sudah diberikan kepada saya dan Bapak Ibu saudara sebelum Yesus naik ke surga. Dan yang berikut, Bapak saudara, Yesus naik ke surga, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu saudara yang percaya. Katakan amin, amin.
Di dalam Injil Yohanes pasal 14, Bapak Saudara, saya baca untuk Bapak Saudara, dikatakan, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadaku. Sebab aku pergi ke situ, Tuhan naik ke surga, karena dia pemilik surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Oh, masing-masing kita ada tempat yang disediakan, dan Tuhan Yesus sudah sediakan tempat. Dan Yesus berkata, kalau aku sudah sediakan tempat, aku akan datang kembali. Tuhan bilang begini, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi, Yesus sudah pergi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita semua, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dan Tuhan akan bawa di mana Tuhan ada, itu surga. Sebab di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Itu tempat yang Tuhan sediakan. Wow, luar biasa. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Yesus sudah naik ke surga dan menyediakan tempat. Bapak Saudara, kenaikan Tuhan Yesus di surga sangat-sangat penting bagi iman percaya kita. Dan hari ini kita merayakan, supaya kita seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, untuk kita bersiap sedia, berjaga-jaga, dan punya pengharapan yang pasti bahwa Yesus yang pergi sediakan tempat akan datang kembali dan akan membawa saya dan Bapak Saudara ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan, yaitu kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Di masa sukar pandemi ini, mari kita tetap bersuka cita karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, karena Dia Yesus Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, kalau Tuhan izinkan untuk melihat kita, iman kita, menguji iman kita, apakah kita terus bertekun, apakah kita terus percaya dan meyakini, mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Dia Yesus yang naik, yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin, karena Dia Allah, Dia Tuhan. Yesus yang disalibkan, mati, dikuburkan, dan Dia bangkit. Setelah 40 hari Dia menampakkan diri, Dia naik ke surga, membuktikan Dia adalah Allah. Yesus naik supaya Dia curahkan Roh Kudus yang dijanjikan. Haleluya. Ketika kita mengalami kepenuhan baptisan Roh Kudus, kita diberikan kuasa, otoritas, power, dunamos. Ya saudara, kita tidak akan hidup sama seperti hidup lama. Kita akan memberi dampak kepada keluarga kita, kepada saudara, teman, bahkan bagi bangsa atau di mana saja kita berada. Amin. Bapak sudah dikasih Tuhan. Karena itu, mari kita rindukan apa yang dijanjikan Tuhan, minta dan yakini dan terima dengan iman bahwa Dia ya dan amin, dan kita akan mengalami kuasa Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Saya telah melihat, mengalami, tapi jangan buat kita merasa puas dengan apa yang sudah kita alami, terus haus dan lapar akan Dia, akan firman, akan Roh-Nya yang kudus. Maka kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar. Itu janji Tuhan, dan melakukan karya Tuhan yang dahsyat, pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Dan hanya satu yang harus dipermuliakan, adalah Dia Yesus yang disalibkan, Dia Yesus yang mati, dikuburkan, Dia Yesus yang bangkit, dan yang sudah naik ke surga, dan yang sedang kita nantikan. Aku akan datang membawa kamu ke tempat di mana aku berada, yang aku sudah sediakan. Kedatangan Yesus kedua kali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya berdoa untuk kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu di hari kenaikan-Mu Tuhan, bahkan firman Tuhan yang sudah kami renungkan ini. Biarlah Engkau memberikan peneguhan, rema kepada kami umat-Mu Tuhan Yesus. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu, ini kami berikan kesanggupan untuk melakukan, untuk hidup berjaga-jaga, untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan, untuk hidup bergembira karena Tuhan, bersuka cita karena Tuhan. Untuk iman kami kuat teguh di dalam Engkau. Terima kasih yang berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu. Jika ada di antara kami lemah, Tuhan kuatkan. Di antara kami sakit, Tuhan sembuhkan. Di antara kami kekurangan, Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib ya Tuhan.
Kami terus berdoa memberkati bangsa kami Indonesia, berkati presiden, wakil, pemerintah kami Tuhan dari pusat sampai di daerah. Kami berdoa untuk para medis dokter yang menangani orang-orang yang sakit, bahkan Tuhan khusus menangani orang yang sakit COVID-19. Tuhan jamah lawat kuatkan, lindungi keluar masuk mereka dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah orang-orang yang sakit apapun Tuhan yang mereka alami, Tuhan Yesus Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Hari ini dalam kami merayakan kenaikan-Mu, kami dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan, disembuhkan, kami disediakan. Kami semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik hamba Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan masing-masing. Dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kedangkan tangan kita kepada Tuhan Yesus dan pandang Tuhan Yesus sang pemberi berkat yang sejati. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kita berada, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang Bapa pencipta langit dan bumi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita detik saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput gerejanya yang kudus. Dan adapun seluruh berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam dahsyat, luar biasa, fantastis. Haleluya. Shalom.